Sejenak, Ustadz Yusuf Mansur boleh bernafas dari gugatan kasus investasi tanah di Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang akhirnya berhasil dimenangkannya. Tapi kemenangan itu bukan jalan akhir ujian kasus hukum yang harus dilaluinya. Masih ada 2 kasus serupa yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, satu lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di salah acara wisuda santri dan santriwati pesantren Darul Quran, tim Gospot berusaha meminta keterangan UYM. Dengan santai, dai kondang ini menanggapinya sebagai ujian yang harus dilaluinya. Ini bukan soal menang, soal kalah. Nggak ada cerita menang kalah. Ini cerita bagaimana Yusuf Mansur belajar tuh gitu aja dah. Pokoknya kalau emang ada yang salah, insya Allah kita perbaiki. Kalau masih ada yang kurang-kurang, insya Allah kita coba sempurnakan. Nggak ada cerita menang, nggak ada cerita kalah. Menang itu adalah ketika kita bisa memperbaiki kesalahan. Menang adalah ketika kita bisa menahan diri, ketika kita bisa memukul, menahan diri untuk tidak bergembira di atas kesusahan orang, menahan diri untuk tidak bergembira di saat justru masalah masih belum selesai. Nah, kemenangan itu adalah bagaimana kita juga diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nggak basa-basi, memang begitu. Mudah-mudahan apa yang terjadi sama Yusuf Mansur jadi pelajaran gitu buat siapa aja yang bisa dan mau memetik pelajaran. Beragam hujaman kasus yang dilayangkan para jamaahnya memang sempat membuat dai asal kota Tangerang ini tiarap memberi keterangan media. Ia fokus menyiapkan tim kuasa hukum guna menghadapi lawannya. Apalagi dari pengakuannya, ia tak merasa takut karena berada di posisi yang benar. Iya kan orang terbaik juga bukan orang yang nggak pernah salah. Tapi bagaimana kemudian dia punya salah, dia bertanggung jawab, memperbaiki, nggak lari, nggak kabur, kan gitu. Lah kan gue pulang, gitu ya. Dan kita juga masih berjalan, kasus masih berjalan, masih ada berapa di Pengadilan Negeri Tangerang masih ada 2, di Pengadilan Selatan masih ada 1. Kita ikutin, kita hormatin semuanya. Sekaligus saya bilang bahwa ya sudah, ayo kita lanjutkan gitu loh, sampai kemudian terjadi ketetapan dari Allah berdasarkan kemudian pengadilan yang terjadi di Indonesia. Dan saya, kawan-kawan Darul Quran, membersihkan hati. Tidak akan ada intervensi dari mana-mana, nggak ada. Dan kita benar-benar melakukan semua prosesnya dengan baik sebagai warga negara yang baik. UYM boleh mengaku telah berada di jalan yang benar. Tapi korban juga punya posisi lain dalam memandang kebenaran sikap dai yang sebelumnya mereka kagumi itu. Mereka merasa tertipu lantaran janji yang diucapkan tak kunjung ditunaikan. Ketika tidak bisa menjawab apa yang kami tanyakan intinya, lalu dilarikan seolah-olah ini kan bukan kami, ini mestinya Koperasi Merah Putih yang tanggung jawab, yang jawab. Dari 1.000 orang yang kira-kira lebih kurang ya, 1.000 orang yang hadir, itu sekitar 200-an orang loh yang ikut investasi ini. Jadi dia tertarik, kenapa? Bukan karena koperasinya Pak, karena ada sosok Jam'an Nur Khatib Mansur yang waktu itu tahun segitu tuh lagi hits lah, lagi kondang banget. Kalau untuk tabung tanah sendiri kan itu kan semuanya yang mendalilkan penggugat. Kita tidak bisa menyebutkan bagaimana, nanti penggugat yang menjelaskan. Itu wewenang dari penggugat. Ya pertama kita nggak merasa benar, emang benar ada salahnya. Ya udah gitu loh. Ya ibarat orang lagi bangun rumah, yang dilihat lagi berantakannya, ya emang benar berantakan. Tapi ayo tungguin, ayo liatin. Kalau bisa support, ayo support supaya nih rumah jadi. Emang rumah ini apa sih? Ya kan kita orang Indonesia, sesama orang Indonesia, apalagi sesama Muslim. Ya ayo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nyampe pada tujuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak didera kasus hukum, UYM sendiri memang sempat beberapa kali viral karena penyataannya di media sosial. Ia sempat sesumbar ingin membeli klub ternama di Eropa hingga berambisi menjadi mercusuar ekonomi dunia. Itu kan ceramah lama. Ya saya alhamdulillah gitu. Kalau saya viral terus nih udah 400 juta di saya deh. Kalau dibongkar itu di Sokmed 400 juta diomongin. Itu ngalahin jumlah penduduk. Lo cuma penduduk aja 270 juta. Lah gue diomongin 400 juta. Tapi itu selalu baik.
Kenapa? Kalau itu merupakan kesalahan saya bisa tahu lalu saya memperbaiki diri. Kalau itu keburukan saya bisa tahu lalu saya memperbaiki diri. Kalau itu merupakan kekurangan, saya bisa memperbaiki diri. Kalau emang itu adalah bukan dan itu merupakan sebuah kenaikan derajat, yang mudah-mudahan itu bisa kenaikan derajat. Ya, yang soal Real Madrid itu lama-lama mengencourage orang-orang Indonesia jangan cuma nonton, tapi punya. Tapi apa daya, mimpi itu jelas harus ditopang dana besar. Bahkan saking jengkelnya, ia pernah menyatakan amarah bercampur rasa bingung dari mana bisa mencari uang senilai triliunan. Terima kasih sekali lagi buat yang udah motong dan yang udah memfilarkan kayak apa tahu. Semua ada kebaikan buat saya dan saya terima itu sebagai nasihat. Nah, emang ada apa sih? Ya ada kesalahan saya gitu. Nah doain dah supaya saya bisa memperbaiki kesalahan saya dan bisa menyelesaikan PR-PR. Namanya juga kita usaha, ya nggak? Namanya usaha kan kadang kita berhasil, kadang kita belajar. Namanya orang dagang, kadang kita untung, kadang kita belajar. Yang penting pelajaran yang pengen kemudian di-share kepada keluarga kami dan anak-anak kami khususnya dan santri-santri adalah never quit. Jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi berhenti jangan. Jalan aja terus, insya Allah mudah-mudahan pelajaran kemudian hari ini saya mempunyai tanggungan, saya punya PR, saya punya kemudian beban, saya punya utang. Pelajaran saya menyelesaikan ini semua juga bisa menjadi pelajaran teman-teman semua. Jadi let's see aja, liatin aja. Kelar gak nih Yusuf Mansur gitu? Beres gak nih Yusuf Mansur gitu? Kita ngandelin Allah dengan cara-cara Allah. Bisa terbukti kagak? Nah kalau ini bisa terbukti, besok-besok kan bisa menjadi cerita iman. Gitu. Kenapa tidak? Kita penonton loh. Kita penonton Liverpool. Kita penonton Manchester City. Penonton Manchester United. Penonton kemudian Real Madrid. Dan klub-klub sekolah lainnya. Yang ngapain cuma nonton kan gitu. Kan? Bismillah gitu. Lagian emang pakai duit apa? Duit dari mana? Pakai Allah, pakai doa, nanti jalannya diadain gitu. UYM bak berada dalam posisi ironi. Di satu sisi, ia harus mempertahankan reputasi dan marwahnya sebagai dai, tapi di sisi lain, di balik popularitas dan gelimang kemewahan hidupnya harus ternoda oleh suara-suara minor mantan jamaahnya. Kan orang investasi itu mesti tahu nih, investasi bebek misalnya. Kan bebeknya mesti ada. Nah ini yang kemarin nggak bisa dijawab. Nah terus uangnya itu dipakai untuk apa? Selama 10 tahun nih, itu uang yang disetorkan itu dipakai untuk apa? Digunakan untuk apa? Apakah untuk investasi itu atau untuk kegunaan yang lain? Ini kan mesti terang benderang kalau kita bicara investasi, terus transparan. Ya alhamdulillah kan kita diajarkan bersyukur, ngelihat yang baik-baik dah gitu. Dan satu lagi tadi, nggak merasa benar juga gitu. Jangan gitu. Tapi karena persoalannya emang udah menjadi persoalan pengadilan kan, ya ayo. Ya bismillah aja. Sementara saya tetap ngajar, kami tetap ngendalin pesantren, buka-buka cabang yang baru-baru, mengantar anak-anak kami ke luar negeri, mengantar anak-anak kami menjadi taruna, akpol, akmil, dan lain sebagainya. Mengantar anak-anak ayah bunda menjadi anak-anak yang soleh-soleh, gitu aja. Lantas bagaimana cara UYM melalui ujian berat ini? Benarkah ia dan keluarga tak terganggu secara psikis? Jadi spesialis kami dari segala nawaitu kami adalah membangkitkan keinginan yang positif dari bangsa Indonesia untuk punya impian. Misalkan ngelihat pertandingan sepak bola, Liga Eropa, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia. Kenapa tidak bermimpi untuk memiliki klubnya, memiliki stadionnya gitu. Bahwa bila kemudian narasi itu menjadi dipotong ya nggak apa-apa. Kan nanti kan jadi kesempatan untuk menjelaskan itu. Kenapa? Kalau kita bisa memiliki hanya menonton. Sedangkan memiliki itu bukan sesuatu yang muskil, bukan sesuatu yang mustahil. Kita misalkan naik kendaraan, ya baik itu mobil, motor, pesawat. Kenapa bangsa Indonesia misalkan tidak memiliki saham-saham perusahaan-perusahaan motor internasional, mobil internasional, pesawat, Boeing lah, Airbus dan lain sebagainya. Jadi ini memang narasi-narasi mimpi. Ya memang kalau narasi mimpi biasanya diketawain.
Tapi nggak apa-apa diketawain. Yang penting terus berjalan sehingga impian itu nanti pasti tercapai. Bukan di kita, di anak kita, di cucu kita begitu. Insya Allah mudah-mudahan Real Madrid benar-benar bisa kebeli ya kan. Jadi Real Masjid. Itu tromol gede kok. Tromol masjid gede. Kalau dikumpulin jangankan cuma Real Madrid gitu kan. Hah? Semua klub juga bisa kita beli asal kita bersatu. Gitu, insya Allah. Ya, imbas dari polemik tuduhan penipuan kasus investasi, tak hanya UYM yang kerap jadi sasaran amuk warganet. Wirda Mansur si sulung juga kerap jadi sasaran bulian netizen. Apalagi sejumlah pengakuannya terus jadi pertanyaan. Tahun 2017 itu dalam keadaan gue belum selesai SMA ya, gue ngambil IB, International Baccalaureate di Oxford. Nah sampai sini ini emang tricky nih. Jadi gue IB itu bukan kuliah ya teman-teman. IB itu bukan kuliah, itu setara sama SMA. Sama aja lah kayak lu mau lulus SMA. Nah tapi ini namanya IB gitu. Gue ngambil International Baccalaureate tapi programnya juga nggak sampai selesai waktu itu. Itu hal yang biasa. Trikinya kenapa? Karena kan yang jadi pertanyaan loh. Terus kenapa di LinkedIn lo lulusan University of Oxford gitu? Sampai sini ya, yang bikin LinkedIn itu bukan gue sendiri. Jadi itu dibuat oleh salah satu staff yang emang ada misinformation di situ, menuliskan kalau gue itu lulusan Universitas Oxford. Padahal dari gue sendiri tidak pernah mengklaim seperti itu. Nggak pernah bilang gue lulusan ini, lulusan itu tuh nggak pernah. Cuma memang iya gue pernah belajar, cuma bukan kuliah gitu loh. Nah Wirda sejak SMA di akhir-akhir SMA sudah ada di Oxford City. Dia sudah ada di Oxford City. Kesalahannya adalah ada salah satu direktur Petren yang naruh di LinkedIn bahwa Wirda alumni Oxford. Itu awal muasalnya. Padahal tidak ada yang pernah mengaku alumni Oxford. Karena Wirda juga baru masuk, bagaimana mungkin ngaku alumni? Dan nggak mungkin secara otak normal gitu ya. Buat apa juga berbohong gitu kan? Kayaknya agak mungkin lah gitu. Jadi Wirda itu karena kuliahnya online di Buckingham University. Jadi nggak benar juga kalau Wirda dibilang berbohong. Karena asli dia kuliah memang ada kartu mahasiswanya, ada RKS-nya, ada kemudian sesi-sesi dengan para profesornya, dan memang juga ada kwitansi bayarnya. Maka saya bilang sama Kak Wirda, orang menyebut Oxford. Mungkin lo harus pindah kali ke Oxford gitu. Jadi motivasi. Tapi kata si Wirda apa enggak? Kakak mau ke Harvard katanya. Jadi dia mau ke Harvard nih. Mau ke Harvard Dubai. Jadi di Dubai itu ada Harvard. Nah Kak Wirda kan punya token tuh, e-coin kan. Nah token e-coin ini dalam waktu dekat Kak Wirda berangkat ke Dubai untuk buka kantor di sana. Ini anak Indonesia yang gini loh, nggak semua orang sukses, nggak semua orang berhasil, nggak semua orang yang punya keberuntungan bisa diakses sama siapapun. Lantas benarkah UYM dan keluarga sudah kebal dengan gunjingan netizen? Benarkah ia tetap bisa fokus berdakwah dan membesarkan pesantren yang dirintisnya saat ini? Yang tidak berdoa saja, maksudnya begitu Wirda tuh ngomongnya, yang tidak berdoa saja bisa ketemu kok siapa yang mau ketemu, apalagi kalau berdoa. Itu pesannya sebenarnya. Yang tidak bersolawat saja bisa tercapai hajatnya. Bisa ketemu kayak tadi, Wirda nggak punya keinginan juga bisa ketemu, apalagi yang punya keinginan dia berdoa, dia bersolawat. Nah cuman bagian itu emang suka dipotong kan. Kami keluarga, alhamdulillah keluarga potongan ini gitu. Saya rasa saya nggak bisa begini kecuali ada doa dari pemirsa yang tetap berkeyakinan kami bisa memperbaiki diri. Insya Allah lah, mudah-mudahan nama orang jalan mah pasti ada kesandungnya, orang berbuat pasti ada salahnya. Percaya bahwa kita insya Allah bisa menyelesaikan semuanya dan bisa berdiri dengan itu. Saya rasa doa dari para pemirsa jamaah, kunci doa. Kayaknya mah kalau dari kita mah nggak ada. Doa dari semuanya, terutama dari orang tua kita ya, dari istri-istri kami, masya Allah, dari santri kan mendoakan pagi, siang, sore, malam loh. Iya, support terbesar dari mereka masuk.